Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Dan sejak dulu, Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali-wali dan ulama-ulama. Di antara banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh, dan sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat antara lain adalah 1. Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah keempat, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung Tanah Melayu, India, Parsi dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Beliau diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alauddin Riayat Shah keempat. Beliau menyebutkan Sultan Alauddin selaku Sultan yang keempat dengan Sayyid Mukamil sebagai gelarnya. Ketika pengembaraannya selesai untuk mencari ilmu makrifah terhadap Allah, beliau kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh yang kemudian ia mendirikan dayah di Oboh Simpang Kanan Singkil. Di dayah itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Rundeng, beliau dimakamkan tepatnya di sebuah pekuburan di desa itu. 2. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan pengarang di Aceh, nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu Jawa, Parsi dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fiqh, sejarah, mantik, tauhid, dan ilmu lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah keempat dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasehat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Kadi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh. Sekalipun mengikut faham aliran tasawuf Wahdatul Wujud, namun beliau berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum yang difatwakannya. Keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau. Di antaranya Syarah Rubai Fansuri, uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri, dan lain-lain. 3. Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17 Masehi. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa beliau lahir sekitar 1615 Masehi di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, yang merupakan keponakan dari Syekh Hamzah Fansuri. Beliau tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, beliau berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi. Syekh Abdurrauf tidak segera langsung menuju Mekah, tapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai di Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu zahir yaitu ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fiqh yang telah dimilikinya dan dilengkapi pula dengan ilmu batin, yakni tasawuf dan tarikat. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarikat Syataria Ahmad Al-Kushashi yang wafat pada tahun 1661 Masehi, dan kemudian pada Khalifah atau penggantinya Ibrahim Al-Qurani, beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarikat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh,
Syekh Abdurrauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli sekitar tahun 1662 Masehi, peranannya sebagai pengajar tarikat Syatariah telah dimulainya di Madinah, menjelang pulang ke Aceh. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Krung Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syiah Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin pada tahun 1641 sampai tahun 1675 Masehi.